Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Titik Renung. Ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang cara menentukan makna hidup. Pada bagian pertama, kita sudah membahas poin pentingnya. Dan di bagian kali ini, kita akan melanjutkan pemaparan yang lebih dalam berdasarkan ceramah Dr. Fahrudin Faiz. Semoga renungan ini bukan hanya didengar, tetapi benar-benar kita resapi bersama. Bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden, itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Baik. Terus itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufasir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat ingin jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak, punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Nah, ini namanya
jangkanya jelas, tujuannya jelas, biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya cita-citamu di masa depan apa? Yo, saya pengen baca buku saja Pak, 1 bulan 1 kali. Yo, 1 bulan 1 kali, tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan, ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pingin Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Ya jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, ya hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang Pak, mulai sekarang sampai besok. Nah, sementara yang pendek, yang kuliah ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi, yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing, tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nah, dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Nah, harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya. Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang malas mikir dalam-dalam. Yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat.
Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa. Alah, hidup sekali, ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah, seneng-seneng aja lah kita hidup ini. Nah, ini gaya pertama. Namanya tipe hedonistik. Pak, orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa enggak boleh? Yang bilang enggak boleh siapa? Boleh saja, toh ada orang yang tujuannya ini. Meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi, kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja, nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong duit saya tidak banyak, tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah. Ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik, tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini. Pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia ya dengan ilmu. Setelah ngerti ilmunya, kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi, hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua, hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama, hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang sing penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius, tujuannya agama. Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan, itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme.
Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus berkorban. Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, susah, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam. Menerima apapun ketetapan Tuhan. Dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah, di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan. Kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada. Tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik atau hedonistik? Atau tidak semuanya, saya tambah bingung, Pak. Ya. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh tidak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Bahkan ada pertanyaan begini. Apa mungkin Pak tujuan hidup itu lebih dari satu? Punya tujuan banyak. Saya itu ya pingin senang-senang Pak, sekaligus bahagia, sekaligus religius, sekaligus bisa berkontribusi pada orang lain. Apa bisa Pak? Jawabannya bisa saja, kenapa tidak? Asal tidak konflik. Nanti ada konsep begini. Tujuan hidup itu bisa berjenjang. Dulu waktu kita belajar di Martin Seligman itu. Ada orang yang tujuan hidupnya
ingin senang-senang saja, pleasure life. Kemudian ada yang tujuan hidupnya good life, hidup benar, hidup baik. Nanti yang ketiga ada yang tujuan hidupnya meaningful life, hidup yang bermakna. Kayak bahasa Jawanya ya, urip seneng, urip apik, apa urip migunani. Dadi wong sing seneng, dadi wong sing apik, apa dadi wong kang migunani. Ini level. Tentu saja kalau kita hanya ingin senang-senang saja titik, yo dua yang lebih tinggi ini tidak mungkin kena. Tapi kalau kita ada di level yang lebih atas, bawahnya akan kena. Gambarannya begini. Kalau kita hidup baik, ya jujur, ya mungkin religius, ya mungkin amanah, ya mungkin itu. Kita akan merasakan kesenangan-kesenangan juga dalam hidup ini. Tapi kalau kita hanya senang-senang saja, atasnya tidak kena. Yang dipikir perut saja atau mikir bawah perut saja, itu good life-nya mesti ketinggalan, kececeran. Tapi kalau kalian orientasinya good life, di antara jalan untuk good life itu ya kesenangan yang pas, yang cukup, yang sesuai aturan, sesuai normanya. Ya kalau gambaran kasarnya ya, ingin kawin saja, itu kan pleasure life, senang-senang. Mbok jangan ingin kawin saja, mbok ingin menikah. Nah, kalau menikah itu good life. Loh, kalau kalian menikah kan dapat kawinnya. Tapi kalau kalian kawin saja tidak dapat menikahnya. Jadi kalau kalian ambil yang atas, bawahnya dapat. Tapi kalau ambil yang bawah, yang atas, yang lebih utama tidak dapat. Apalagi yang tertinggi. Yang tertinggi itu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu berarti berkontribusi ke sesama. Tidak sekedar aku yang senang, aku yang baik. Tapi juga berbagi kesenangan ke sesamamu, berbagi kebaikan ke sekelilingmu, itulah meaningful life. Kalau kalian ada di meaningful life, urusan makna tadi, berarti kamu merasa dirimu sudah sangat penting. Alhamdulillah, saya meskipun tidak banyak uang, tapi hidupku bermanfaat sekali ke sesama sekelilingku. Ini namanya meaningful life. Nah, kalau sampai di meaningful life, pasti good life. Kenapa? Karena yang kita bagi ke sekeliling itu kan tentu saja hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang jelek-jelek. Kalau hal-hal yang jelek-jelek, ya sekitarmu tidak akan mau. Kalian berbagi kegembiraan, berbagi kebaikan, kan selalu begitu. Yang kalian bagikan itu yang kalian dapat sebelumnya. Jadi kalau kalian di meaningful, good-nya pasti sudah dapat. Tadi di good life, pleasure-nya juga sudah dapat. Kalau sekedar good life, meaningful-nya masih belum. Ingin jadi orang baik, tapi kan itu masih level dirimu sendiri. Masih belum berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Tapi kalau kalian sudah berbagi kebaikan ke sekelilingmu, kan berarti pertama-tama kalian sudah harus baik duluan. Ini yang tadi saya sebut hierarki, rankingnya. Oleh karena itu Pak, apa harus satu gitu, hedon saja, kemudian utilitarian saja? Tidak, bisa saja kombinasi. Syaratnya apa kombinasi itu? Kalian tahu mana yang inti, mana yang pendukung, mana yang pelengkap. Ini yang
sifatnya prioritas tadi. Di antara yang membuat kita bingung menetapkan tujuan adalah kita sering tidak punya prioritas. Jadi apa mungkin Pak tujuan lebih dari satu? Mungkin saja. Asal kalian sadar prioritas. Misalnya, kuliah saja atau organisasi, mungkin ada yang sambil kuliah berorganisasi, atau apalagi kesibukanmu. Pacar misalnya ngono ya, anggap baik. Kuliah, pacar, organisasi. Ini mungkin mewakili pleasure, mewakili. Nah, 3 ini apa ndak boleh Pak ditarget 3-3-nya? Apa ndak bisa? Bisa sih. Tapi kalau kalian tidak punya prioritas, tidak punya ranking, ini lebih penting baru ini, setelah itu ya ini. Itu kalian mesti dalam hidupmu akan sering overthinking, sering dibingungkan oleh pilihan yang tabrakan. Kalau tidak tabrakan tidak masalah. Pak, kuliah, organisasi, pacar, semua bisa jalan kok Pak. Kuliah itu hari Senin sampai Jumat Pak. Kalau urusan organisasi hari Sabtu ketemu teman-teman di kampus. Nah untuk pacar malam Minggu sama Minggu. Jadi tidak tabrakan. Kalau bisa jalan semua kenapa tidak? Tapi ada kalanya terus tabrakan. Alah kok ya sama dosennya jadwalnya dipindah misalnya. Loh sekarang tabrakan. Kalau tabrakan gini kan terus kalian jadi overthinking. Akan lebih mudah kalau kalian punya prioritas. Kalau tabrakan, kuliah misalnya dengan organisasi, oh dari 3 itu Pak, kalau di prioritas, ya prioritas pertama kuliah, kedua organisasi, nanti pacar ya ketiga saja sudah. Seandainya tabrakan, ya yang didulukan yang prioritas tinggi. Kuliah sama organisasi tabrakan, kemarin saya memprioritas kuliah, ya berarti kuliah. Organisasinya nanti dulu. Itu enaknya kalian punya prioritas. Nggak habis energi banyak untuk mikir. Kita sering membuang energi banyak untuk apa saja dipikir sampai detail. Dan itu menghabiskan energi. Nah, atur saja begitu. Saya tidak tahu kalian dalam hidupmu urusanmu apa saja. Kuliah mungkin, keluarga mungkin, organisasi mungkin, sahabat mungkin. Ini bisa saling tabrakan kalau kalian tidak hati-hati. Bikinlah prioritas. Ranking lah. Nah, nanti kalau tabrakan ya minta maaf ke temanmu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ikut nongkrong nih karena ada tugas kuliah. Kebetulan saya memprioritas kuliah dulu. Nanti kalau tugasnya selesai aku nyusul deh. Nah, ini kamu lebih ringan. Mungkin kamu pamit ke pacarmu, maaf ya malam minggu ini kita zong. Tidak ketemu, tidak apa-apa ya. Saya ada urusan organisasi nih. Kan organisasi lebih penting. Oke. Yo, karena di prioritas kalian lebih gampang. Meskipun yo saya wanti-wanti semoga tidak salah prioritas. Ada orang yang salah prioritas. Yang harusnya di prioritas tinggi ditaruh di bawah. Akhirnya ketemunya hal yang tidak penting dipentingkan. Ini gunanya kalian banyak refleksi, membaca dirimu, kenali dirimu. Baik, jadi apa mungkin orang punya tujuan dari banyak tipe? Mungkin saja, kenapa tidak? Yang penting prioritasnya jelas. Terus, ini perlu saya sendirikan. Menjawab kelompok tadi loh, nihilisme. Apa? Ngapain diatur-atur? Tujuan lah, makna hidup dijalani saja. Wong hidup itu seabsurd itu. Kita narget ya paling akhirnya ya melenceng.
Kita bertujuan ya tidak sesuai harapan. Wong hidup ini seabsurd itu kan ya. Klaimnya kelompok nihilis. Ayo kita cek. Sekarang kita suruh menjawab aliran-aliran filsafat terhadap nihilisme. Yang pertama, jawabannya orang-orang eksistensialis. Kalau orang nihilis tadi bilang Allah, tidak usah dimaknai, tidak usah dituju. Wong hidup ini absurd. Orang eksistensialis akan jawab begini, iya hidup ini absurd. Tapi kan kita bebas menciptakan makna sesuai keinginan kita. Jadi makna itu tidak ditemukan tapi kita ciptakan. Hidup jadi bermakna ketika kita memilih arah, menciptakan target, dan bertanggung jawab atas target itu. Itu menegaskan bahwa kita ini orang bebas. Kita ini manusia yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Ini jawabannya orang-orang eksistensialis. Jadi, iya, hidup itu serba tidak pasti. Tapi dengan kita menetapkan tujuan, kemudian memperjuangkannya, bertanggung jawab atas itu sebenarnya menegaskan betapa kita menguasai hidup kita. Disitulah kita eksis jadi diri kita sendiri. Bukan yang diombang-ambingkan oleh situasi kiri kanannya. Ini jawaban versi eksistensialis. Sebenarnya yang punya teori absurd itu kan Albert Camus. Camus sendiri bilang ya berontaklah, rebel. Tidak masalah. Di situ kita menegaskan diri. Hidup ini memang absurd tapi mari kita ciptakan makna versi kita. Lanjut. Kalau ini jawabannya orang beragama. Katanya siapa, hidup itu tidak ada maknanya. Tuhan sudah memberikan makna. Kita dihadirkan ke muka bumi ini, tadi loh ayat yang awal, tidak iseng. Kita diberi amanat, diberi tugas oleh Allah di muka bumi ini. Mungkin dengan akal sulit kita mengejar makna yang paling ideal. Itulah kenapa agama menyediakan fasilitas menunjukkan makna hidup yang paling hakiki. Nah, ini khas jawaban religius. Nah, nanti ada lagi jawaban versi humanisme. Jawaban versi humanisme itu nanti berhubungan dengan kondisi realnya manusia. Yang itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan dalam hidup. Manusia itu kan di antara pencirinya yang membedakan dia dengan makhluk yang lain itu dia punya akal, punya kehendak, punya keinginan-keinginan. Yuk. Dengan berteori nihilisme, menafikan segala sesuatu, pada akhirnya bisa menjatuhkan orang jatuh pada kekosongan eksistensial. Menegaskan bahwa kita itu tidak akan menguasai hidup ini, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Itu membuat kita drop. Maka penting kemudian kita punya makna dalam hidup ini. Ayo kita buat kalau kita tidak punya. Kita punya tujuan, ayo kita target kalau kita tidak punya. Di situ hidup kita jadi berarti. Ini seperti teorinya Abraham Maslow tadi ya. Di depan saya singgung sedikit itu. Butuh aktualisasi diri. Oke. Terakhir, ini jawaban simpel dari kelompok pragmatis. Kalau pragmatis itu tidak usah terlalu banyak teori, yang penting gunanya apa gitu saja. Itu pragmatis.
Kata orang pragmatis, punya makna itu membuat hidup ini lebih semangat, lebih produktif. Bayangkan kalau kita melihat hidup ini kekosongan saja, itu ya kita jadi males menghidupkan hidup yang penuh semangat itu. Tapi dengan kita punya makna, kita lebih semangat. Misalnya ya, kalian memaknai diri sebagai orang yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Itu kan membuat kalian terus jadi rajin beribadah. Gitu. Bayangkan kalau pakai teori nihilisme. Alah, ibadah tiba ibadah itu ya. Tidak mesti juga kok. Yang ibadah bisa tidak selamat, yang tidak ibadah bisa saja selamat. Hidup ini ya absurd. Ini nanti kalau kayak itu kamu jadi tidak semangat. Kata orang pragmatis, sudahlah dengan punya makna kita hidup lebih semangat, lebih produktif. Nah ini versi jawaban terhadap kelompok nihilis. Ada versi pragmatis, versi humanistik, eksistensialis, bahkan versi religius. Satu lagi. Ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah pak, hidup itu biarkan mengalir saja. Ini kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana? Ke laut atau ke rawa-rawa? Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti
kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Dasman, yang satu namanya Dasein. Dasein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Dasman. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Dasman ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, individual tidak diketahui, tidak diakui. Karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Nah, maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar, meskipun mengikuti aliran. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Mengalir itu mungkin bagus untuk hal-hal yang ringan. Liburan, hobi, kesenangan sementara boleh. Tapi untuk hal-hal yang besar, jangan mengalir saja. Kesehatan, pekerjaan, itu yo bahaya kalau kalian mengalir saja. Mas, mbok yo dijaga kesehatanmu, Mas. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya sakit yo biar sakit, waktunya bahaya kalau kamu begitu prinsipmu. Mas, mbok cepet nang diselesaikan studinya, nanti kamu kan longgar. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya lulus ya biar lulus, kalau tidak lulus ya sudah. Ya lebih menyusahkan hidupmu nanti. Jadi untuk hal-hal urgent penting, ya kalau bisa jangan mengalir saja. Pilihlah, putuskan apa yang kamu mau. Tunjukkan aku mau ini loh, menuju ke sana. Jangan hanya mengalir saja. Ya kalau untuk hal-hal kecil, iseng apa gitu ya monggo. Untuk hobi mungkin bisa, untuk hiburan mungkin bisa. Drama Korea, ngikuti yang sedang rame apa, ayo tak tonton nih, yang lain tidak masalah sih. Tapi kalau untuk yang penting-penting jangan. Gitu loh. Untuk studimu jangan. Nyari jodoh, mengalir saja Pak, sedapat-dapatnya apa gitu. Ya jangan, kalian harus milih. Oke ya, jadi bedakan ini. Ini karena saya tahu argumen mengalir ini banyak sekali dipakai teman-teman. Semoga tidak dipakai untuk nutupi malesmu saja sebenarnya. Ini kalau yang sungguh-sungguh ya pengen mengalir. Kalau yang males sih obatnya beda. Jadi seperti perahu, kita bisa ikut arus, tapi ya tetap pegang dayung biar tidak terbawa ke tempat yang salah. Ikut arus meringankan perahunya, tapi kan kalau ke arah yang salah kan juga rugi kita. Maka kita tetap pegang dayung, biar kita bisa mengarahkan. Yang terakhir, kalau ini dalam Islam, ada konsep tawakal. Tawakal itu pasrah pada Allah itu kita tetapkan setelah ikhtiar dijalankan. Jadi tawakal itu di belakang. Setelah ikhtiar, jangan ditaruh di depan. Mas, waktunya ujian loh, ayo belajar. Pak, saya tawakal saja lah Pak, tidak tahu hasilnya. Loh, belum apa-apa kok tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan, sudah belajar serius. Mas kemarin belajar Pak, saya sudah sampai jam berapa itu tapi tidak paham-paham Pak, sudah saya tawakal saja. Nah ini masih mending gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Mbok nyari-nyari kerja sana Mas sudah sarjana.
Enggak Pak, saya tawakal saja. Kalau sama Allah diberi pekerjaan, ya ayo. Apa-apa kok alasannya tawakal. Padahal kamunya enggak mau ikhtiar sebenarnya. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan. Tawakal itu kan bahasa mengalir ini. Saya mengalir saja, itu kan sama. Saya tawakal saja. Mulia sih bertawakal, itu berarti kita tidak memaksakan hasil. Tapi tanpa ikhtiar ya tawakal tidak ada nilainya. Menunjukkan kita pasif saja, pasrah saja. Tidak menjalankan amanat Allah untuk berikhtiar. Oke, jadi nanti kalau ada yang beralasan hidup ini mengalir saja, kalian punya banyak alasan ya sekarang untuk membantahnya. Biar ini tidak dipakai sebagai dalih, kalian jadi pasif. Kalian tidak aktif menikmati hidupmu. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga tadi. Tetap iya, kalian harus update, mengikuti perkembangan zaman, mengalir, tapi jangan tenggelam. Angeli, ananging, ora keli. Baik. Oke ya, kita review dari awal tadi. Dalam hidupmu berarti tetapkan tujuan, sadari nilai penting dirimu. Itu yang tema hari ini ya, tujuan hidup dan makna hidup. Kalau kalian tujuanmu jelas, kalian sadar nilai penting dirimu, hidupmu pasti akan lebih stabil, lebih tenang. Dibandingkan kalau kalian hidup random saja, mengalir saja, atau menganggap tidak ada gunanya menetapkan tujuan karena hidup ini absurd. Karena hidupmu itu berharga, kelolalah secara serius, secara bermakna. Eman-eman loh kita hidup di dunia ini, kesempatannya hanya hari ini. Hanya di periode ini. Kalian yang Gen Z menikmati fase generasi Z-mu. Nanti setelah itu mungkin ada generasi yang lain, apalagi kamu sudah selesai masamu, fasemu di dunia ini. Nah, kesempatan itu nikmatilah. Dengan menegaskan tadi tujuan hidup, makna hidup yang jelas. Kalau dirangkaikan dengan tema-tema sebelumnya di bulan ini, kalau kalian sudah punya tujuan dan mampu menghargai dirimu, menilai dirimu secara sesuai, di situ resiliensimu akan mudah untuk dibangun. Kalian akan mudah menghadapi ujian, godaan, jatuh bangunmu. Itu tema minggu pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan resiliensi. Kalau tujuan dan makna hidup sudah jelas, resiliensi lebih mudah dibangun. Kalau tujuan makna hidup jelas, resiliensi mudah dibangun, digempur informasi jenis apapun, kita tidak akan mudah goncang, tidak akan mudah terdistraksi. Itu pertemuan minggu kedua. Karena di dalam kita sudah kuat, kita sudah lebih tangguh. Bahkan selanjutnya, dengan sebagian besar kita hidup secara serius, punya tujuan, makna hidup, resiliensi tinggi, maka masing-masing dari kita akan menjadi support system yang kuat untuk sesama kita. Jadi kita akan bisa saling mendukung di antara kita. Itu tema minggu lalu. Loh, kalau semua ini berjalan baik, ya insya Allah hidupmu akan lebih tenang, lebih stabil menuju cita-citamu. Secara luas ya menuju cita-cita kita bersama bangsa Indonesia tahun 2045
45 katanya generasi emas itu ya. Saya tidak tahu emasnya sudah harga berapa tahun itu ya. Tidak usah mikir jauh-jauh, yang penting kalian bangun dirimu sekarang. Tetapkan tujuan dan makna hidup. Kuatkan resiliensimu. Kemudian tingkatkan literasimu menghadapi informasi. Bangun support system yang kuat. Itulah nanti kunci kesuksesanmu ke depan. Baik, saya kira itu ya tema bulan ini kita tuntaskan. Semoga jadi bekalmu untuk membangun, meningkatkan kualitas dirimu. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan di tema yang berbeda tentu saja, yang mungkin kita agak filsafatan yang lebih dalam lagi. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika ada poin dalam pembahasan ini yang terasa menegur atau menyentuh hati, mungkin itu memang sedang Allah arahkan untuk kita pahami. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tetapi tentang memahami maknanya. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.